Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi sejarah peradaban Islam dengan tema Dinasti Umayyah yang beranggotakan 1. Junior Muhammad Fajar, 2. Vera Rahmawati, 3. Hani Zulaifa Hikmah, 4. Putri Adila Handayani. Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah diawali dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan menjadi penyebabnya, yaitu pertentangan dan penolakan Muawiyah dan para pengikutnya terhadap diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya, hingga menyebabkan perang sipil. Perang tersebut berakhir dengan adanya peristiwa Tahem. Peristiwa Tahem ialah perundingan damai antara Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjabat sebagai khalifah keempat dengan Muawiyah bin Sufyan yang diakui oleh pengikutnya sebagai khalifah. Kedua sahabat tersebut bertikai bahkan berperang dan menemui titik temu pada peristiwa Tahem itu. Isi perundingan damai tersebut ialah 1. Utsman bin Affan meninggal karena teraniaya. 2. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus turun dari jabatannya. 3. Pengunduran diri mereka disaksikan oleh 100 orang. Selanjutnya, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib yang dibunuh ketika sholat subuh, kepemimpinan dinasti Umayyah dipimpin oleh Hasan, anak dari Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Hasan tidak berlangsung lama dan digantikan oleh Umayyah dan menjadikan kota Damaskus sebagai tempat pemerintahan Daulah Umayyah. Konflik Hasan dan Husain dengan Muawiyah. Terbunuhnya Imam Husain di Karbala terjadi pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi. Tewasnya Imam Husain ini terjadi karena pembantaian yang dilakukan oleh rezim Yazid bin Muawiyah. Wafatnya Husain ini tidak lepas dari pertikaian dalam dunia Islam setelah wafatnya Utsman bin Affan. Selanjutnya, Perjanjian Madain. Perjanjian Madain ialah perjanjian yang dilakukan oleh Hasan bin Ali dengan Muawiyah yang bertujuan untuk mendamaikan kaum muslimin yang terus-menerus berseteru pasca syahidnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Isi Perjanjian Madain ada 4 poin, yaitu 1. Agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak. 2. Agar pajak tanah negeri Ahwas diberikan kepada Hasan setiap tahun. 3. Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham. 4. Pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Itu Hasan menyerahkan jabatan khalifahnya kepada Muawiyah melalui perjanjian damai itu. Dengan demikian berdirilah dinasti baru, yaitu dinasti Bani Umayyah. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri pada tanggal 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, sekaligus sebagai khalifah pertama. Pusat pemerintahannya berada di Damaskus, dengan sistem pemerintahan monarki yang berbentuk kekhalifahan. Selanjutnya, Daulah Umayyah di Andalusia, yang berdiri pada tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah.
Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia Spanyol, dan ia kemudian mendirikan pemerintahannya sendiri dengan mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin dengan pusat kekuasaannya di Cordoba. Subbab selanjutnya adalah para khalifah dinasti Bani Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun, dengan 14 orang khalifah. Dimulai oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan ditutup oleh Marwan bin Muhammad. Di antara mereka, ada pemimpin-pemimpin besar yang berjasa di dalam berbagai bidang sesuai dengan kehendak zamannya. Sebaliknya, ada pula khalifah yang tidak patut dan lemah. Adapun urutan-urutan khalifah dinasti Umayyah adalah sebagai berikut. Khalifah pertama yaitu Muawiyah I bin Abu Sufyan. Khalifah kedua Yazid I bin Muawiyah. Khalifah ketiga Muawiyah II bin Yazid. Khalifah keempat Marwan I bin Al-Hakam. Khalifah kelima Abdul Malik bin Marwan. Khalifah keenam Al-Walid I bin Abdul Malik. Khalifah ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ke-9 Yazid II bin Abdul Malik. Khalifah ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Khalifah ke-11 Al-Walid II bin Yazid. Khalifah ke-12 Yazid III bin Al-Walid. Khalifah ke-13 Ibrahim bin Al-Walid. Dan khalifah terakhir yaitu Marwan II bin Muhammad. Empat orang khalifah memegang kekuasaan sepanjang 70 tahun, yaitu Muawiyah, Abdul Malik, Al-Walid I, dan Hisham. Sedangkan 10 khalifah sisanya hanya memerintah dalam jangka waktu 20 tahun saja. Para pencatat sejarah umumnya sependapat bahwa khalifah-khalifah terbesar mereka adalah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Subbab selanjutnya yaitu sistem pergantian kepala negara. Berdirinya pemerintahan dinasti Umayyah tidak semata-mata peralihan kekuasaan, namun peristiwa tersebut mengandung banyak implikasi. Di antaranya adalah perubahan beberapa prinsip dan berkembangnya corak baru yang sangat mempengaruhi imperium dan perkembangan umat Islam. Selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khalifah dipilih oleh para pemuka dan tokoh sahabat di Madinah. Kemudian, pemilihan dilanjutkan dengan baiat oleh seluruh pemuka Arab. Hal ini tidak pernah terjadi pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Semenjak Muawiyah, raja-raja Umayyah yang berkuasa menunjuk penggantinya kelak, dan para pemuka agama diperintahkan menyatakan sumpah kesetiaan di hadapan sang raja. Sistem pengangkatan penguasa seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar dan ajaran permusyawaratan Islam. Saya akan menjelaskan perluasan wilayah Islam pada Bani Umayyah guna mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari dua ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yakni kerajaan Romawi Timur dan kerajaan Persia. Maka daulat Bani Umayyah memandang perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka upaya menyelamatkan dan penyebaran dakwah Islamiyah. Atas dasar konsiderasi inilah, maka kemudian arena perjuangan dan pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan pada 3 wilayah, yakni wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, dan wilayah Timur. Wilayah Asia Kecil, daulat Bani Umayyah mengambil Damaskus sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah. Karena itu wilayah Asia Kecil menjadi sangat penting, sebab apabila wilayah ini dibiarkan begitu saja, sama halnya dengan memberi peluang kerajaan Romawi Timur memperkuat dirinya.
dan ini memberi kesempatan kepada mereka untuk memukul jantung dakwah Islamiyah. Justru itulah rezim Bani Umayyah terus berusaha memukul jantung kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Bizantium. Meskipun untuk ini harus terlebih dahulu berusaha keras menancapkan kakinya di daerah-daerah sekitar Bizantium itu sendiri dan pulau-pulau Laut Tengah seperti Pulau Rhodos, Kreta, Silia, Arwad, dan Siprus. Satu sisi meskipun kota Konstantinopel gagal direbut, namun daerah-daerah luas menuju ke sana dapat dikuasai sehingga mudah perluasan wilayah dakwah pada masa selanjutnya. Minimal membukakan jalan untuk menuju ekspansi wilayah Islam ke daerah-daerah baru. Yang kedua, wilayah Afrika Utara. Perluasan wilayah dakwah ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan dari masa Khulafaur Rasyidin, sehingga kota Kairawan berhasil dijadikan pusat kegiatan dakwah dan selanjutnya menjadi tempat pengembangan dan penempatan tenaga untuk persiapan ke Andalusia. Wilayah Afrika Utara ini menjadi sangat kuat setelah bangsa Barbari yang terkenal setia dan gagah berani itu memeluk agama Islam. Putra-putra bangsa Barbari inilah yang berjasa besar karena telah berhasil melintasi selat sempit yang sangat strategis dalam membukakan jalan dakwah dalam melanjutkan misinya ke sebagian wilayah Italia dan melintasi pegunungan Pirenai menuju Prancis. Pada wilayah Afrika Utara inilah, khususnya Andalusia, dakwah Islamiyah dapat bertahan sekitar 9 abad dengan meninggalkan kebudayaan Islam yang tinggi dan mempunyai pengaruh yang besar di mata dunia hingga saat ini. Yang ketiga, wilayah timur. Melebarnya dakwah Islamiyah melalui wilayah timur ini yaitu ke daerah-daerah seberang sungai seperti Sungai Jihun, Sungai Daryan, dan daerah Sin. Maka terbukalah baginya jalan menuju Asia Tenggara dan ke timur jauh. Setelah terbukanya daerah Sin tersebut, maka terbukalah pula kemungkinan yang besar bagi berdirinya kerajaan Islam Accra yang termasuk dengan Taj Mahalnya itu. Demikian pula membukakan jalan bagi berdirinya kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara dengan ibu kota Banda Aceh. Jadi untuk Indonesia buat pertama kalinya Islam masuk melalui Aceh, karena itulah tidak heran kalau Aceh dijuluki dengan Serambi Mekah. Yang keempat, memasuki negeri Cina. Khalifah Hisham bin Abdul Malik atau Khalifah ke-10 dari Bani Umayyah pernah mengirim sebuah delegasi di bawah pimpinan perwira tinggi yang bernama Sulaiman kepada Maharaja Cina yang bernama Hashung. Perwira tinggi yang diutus tersebut adalah dalam rangka untuk mengikat persahabatan. Dengan demikian, sejak saat itu terjadilah hubungan bilateral antara Daulat Bani Umayyah dengan Kemaharajaan Cina yang pada saat itu sedang dijatuhkan tatanya oleh suatu pemberontakan. Materi selanjutnya yakni kemajuan dan kelemahan Bani Umayyah. Pertama, kemajuan Bani Umayyah memiliki dua faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Pertama, faktor internal meliputi 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam terhadap ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong untuk maju. Sedangkan faktor eksternal meliputi 1. Terjadinya asimilasi bangsa Arab atau percampuran dengan bangsa lain. 2. Gencarnya gerakan penerjemahan. 3. Berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. 4. Termotivasi dengan cara berpikir filsuf Yunani. Dan 5. Adanya semangat untuk mencapai kemajuan. Kemajuan dinasti Umayyah berada di beberapa bidang, meliputi bidang politik, bidang pendidikan, bidang seni budaya, bidang militer, dan bidang keuangan. Dan di setiap bidang tersebut memiliki cabang masing-masing dalam perkembangannya. Seperti di bidang politik, ada pembagian wilayah, membentuk diwan-diwan, dan pemisahan kekuasaan, dan bidang-bidang lainnya.
Pertama, bidang politik. 1. Pemisahan kekuasaan. Pada dinasti Umayyah, kekuasaan dipisah menjadi dua, yakni kekuasaan agama atau spiritual power dan kekuasaan politik atau temporal power. Kedua, pembagian wilayah. Yang awalnya 8 provinsi dibagi menjadi 10 provinsi dan juga diterapkan sistem otonomi daerah, yakni dengan menunjuk gubernur di setiap wilayah masing-masing. Jadi, setiap gubernur memiliki tanggung jawab langsung kepada khalifah. Dan yang ketiga adalah membentuk diwan-diwan. 1. Diwan Ar-Rosail, mengurus surat keluar masuk. 2. Diwan Al-Kharaj, mengurusi masalah perpajakan. 3. Diwan Al-Barid, menampung berita-berita daerah ke pemerintahan pusat. Keempat, Diwan Al-Khotam, atau mencatat menyalin peraturan yang dikeluarkan dan ditetapkan khalifah. Dan yang kelima, Dewan Musyilat, mengurusi kepentingan umum negara. Selanjutnya yakni bidang pendidikan. Ada beberapa perkembangan. 1. Pembukuan hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kedua, didirikannya lembaga-lembaga pendidikan seperti pendidikan kutab, pendidikan masjid, pendidikan badi'ah, pendidikan perpustakaan, majelis sastra, bamaristan atau studi kedokteran, madrasah Mekah, madrasah Madinah, madrasah Kufah, madrasah Basroh, madrasah Damsyik, madrasah Fistat yang berada di Mesir. Selanjutnya, masih di bidang pendidikan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Al-ulum syariah, yakni ilmu-ilmu agama, yakni ilmu fikih dan tafsir Al-Quran. Kedua, al-ulumul lisaniyah, ilmu-ilmu yang perlu untuk memastikan bacaan Al-Quran, menafsirkan dan memahaminya. Ketiga, tarikh atau sejarah, meliputi tarikh kaum muslimin, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka, dan tarikh umum. Ilmu selanjutnya yakni ilmu qiraah, yakni ilmu yang membahas tentang membaca Al-Quran. Pada masa ini termasyhurlah 7 macam bacaan Al-Quran yang terkenal hingga sekarang dengan sebutan qiraah sab'ah. Selanjutnya yakni ilmu hadis. Di antara muhadis yang terkenal pada masa ini ialah Az-Zuhri, Ibnu Abi Malikah, Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr, Hasan Basri, dan Asy-Sya'bi. Selanjutnya yakni ilmu nahwu, ilmu yang menjelaskan cara membaca suatu kalimat di dalam berbagai posisinya. Ilmu selanjutnya, ilmu bumi, muncul untuk penunjuk arah agar tidak tersesat di jalan, seperti ketika menunaikan haji maupun thalabul ilmi. Dan ilmu yang terakhir adalah al-ulumud dakhilah, ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab dan disempurnakannya untuk kepentingan kebudayaan Islam. Di antara ilmu asing yang diterjemahkan itu adalah ilmu-ilmu pengobatan dan kimia. Di antara tokoh yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Perkembangan selanjutnya terdapat di bidang militer. Pertama, perluasan wilayah. Di masa dinasti Umayyah mengalami perluasan wilayah yang cukup memuaskan, meliputi 1. Penaklukan Tunisia, 2. Penaklukan Khurasan sampai Sungai Oxus, 3. Penaklukan Afghanistan sampai Kabul, 4. Penaklukan Baghanabaj, Bukhara, Khwarizmiyah, Fergana dan Samarkand, 5. Penaklukan Aljazair dan Maroko, 6. Penaklukan Cordoba, 7. Penaklukan Cosseville, Elvira dan Toledo, 8. Mengganti ibu kota Spanyol setelah Cordoba jatuh. Mengapa kaum muslim mudah untuk menaklukkan wilayah, perluasan wilayah? Karena pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama sudah menderita akibat kekejaman penguasa sebelum Islam. Bidang militer yang kedua yaitu dibuatnya undang-undang wajib militer yang bernama Nizamul Tajnibil Ijbari. Selanjutnya yakni kemajuan di bidang keuangan.
yakni diperbaikinya Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kegiatan itu dicanangkan karena terjadinya fundraising atau pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan negara. Dan kemajuan yang terakhir terdapat di bidang sosial budaya. 1. Bidang bahasa dan sastra, yakni penyeragaman bahasa, yakni bahasa Arab di masa Al-Walid bin Abdul Walid. 2. Menjadikan kota Kufah, Basrah, dan Damaskus sebagai pusat pengembangan sastra. Selanjutnya, banyak ahli bahasa dan sastrawan yang muncul di masa